untuk diamalkan seluruhnya. Baik hubungan kita dengan Allah SWT kita perbaiki, kemudian juga hubungan kita dengan manusia. Dan manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik adalah orang tua kita setelah Rasulullah SAW. Itu perhatikan itu. Amalkan dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketujuh, dakwakan. An-nashru. Dakwakan. Artinya ilmu itu yang sudah kita fahami, sudah kita amalkan, kemudian kita dakwakan. Yang pertama kali kita dakwakan kepada keluarga kita. Tapi dakwah kepada keluarga kita ya dengan cara yang baik. Sebab asal dalam dakwah ar-rifq wal lin. Lemah dan lembut asal dalam dakwah itu. Kita usahakan dakwah dengan lemah lembut kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kakak, kepada adik, agar mereka faham tentang Islam ini. Mereka tahu tentang Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat, dan mereka dapat mengamalkan sebagaimana kita mengamalkan. Artinya kita juga berusaha mengamalkan, mereka juga berusaha mengamalkan, dan amal kita harus ikhlas karena Allah, dan amal kita harus sesuai dengan Rasulullah SAW, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Itu adab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, yang dinukil dari perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahumullahu al-jami'. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, yang harus anda perhatikan lagi juga dalam talabul ilmi, harus kita ini sabar. Dalam talabul ilmi tidak boleh isti'jal, tidak boleh terburu-buru, sabar. Daurah kita alhamdulillah insyaallah diadakan selama 3 hari. Dari mulai pagi tadi sampai insyaallah Senin sore. Antum sabar, jangan terburu-buru. Sabar supaya antum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini belum seberapa kalau dibandingkan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu syar'i mereka berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Dan tidak seperti ini, ada tempat yang enak, makan disediakan. Zaman dulu sulit. Mereka mau berjalan untuk ilmu, mereka harus bawa bekal. Dan perjalanan tidak gampang seperti sekarang ini. Di saat musim panas lebih dari 40 derajat. Di saat musim dingin ya kurang dari 0. Tapi mereka tempuh perjalanan itu karena mengharapkan wajah Allah SWT. Mereka belajar, tidak lelah, tidak letih. Terus mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu syar'i sampai Allah abadikan mereka. Artinya Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka, kemudian juga para ulama menyebutkan tentang mereka dalam kitab-kitab siyar. Biografi para ulama bagaimana kita lihat. Nah, Allah menyebutkan tentang orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah menyebutkan tentang keutamaan para ulama. Anda bisa baca dari mulai imam-imam al-hadis, ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Seperti Imam Baqi bin Makhlad itu berjalan kepada Imam Ahmad dari Spanyol sampai ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu. Jalan kaki dari Spanyol sampai ke Baghdad. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad berjalan menuju kepada Imam As-San'ani, Abdul Razzaq As-San'ani di Yaman. Itu Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman untuk menanyakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang tabi'i Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Sesungguhnya aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Sekarang ini Allah sudah mudahkan semuanya. Tidak seperti zaman dahulu, harus naik keledai, naik onta, atau naik kuda. Dan perjalanannya 1 bulan perjalanan menempuh dari satu kota ke kota yang lain untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kita sekarang Allah mudahkan semuanya. Maka manfaatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita
agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau zaman dahulu orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Dan tidak ada lampu seperti sekarang ini, terang benderang begini, tidak ada. Tapi mereka terus berjuang dan sabar sampai mereka mendapatkan kemuliaan. Dan disebutkan oleh para ulama tentang biografi mereka. Makanya antum berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menuntut ilmu ini, kita menuntut ilmu. Jangan merasa lelah dan letih. Dan juga jangan terburu-buru, harus sabar dalam thalabul ilmi ini. Lama waktunya. Sabar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Di samping kita berdoa dan kita terus berusaha untuk belajar untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, menuntut ilmu syar'i ini terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dari mulai sekarang sampai kita diwafatkan oleh Allah, tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu syar'i. Terus, dan itu merupakan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita selama menuntut ilmu syar'i ini, malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Darimi. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ketika Safwan bin Assal berkata kepada Rasulullah SAW, kata Safwan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Sesungguhnya aku datang ke tempat ini, ke tempat Rasulullah untuk menuntut ilmu syar'i. Apa jawaban Rasulullah? Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi la tahuffu bihi al malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'duhum ba'dan hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Kata Nabi kepada orang yang datang untuk menuntut ilmu, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu syar'i akan dikelilingi oleh malaikat, dan akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, karena malaikat itu bersayap 22, 33, 44, seperti disebutkan dalam surah Fatir. Dan malaikat Jibril Nabi pernah lihat dengan 600 sayapnya menutup langit. Jadi malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan mereka menyusun, artinya mereka naik sebagian kepada sebagian yang lain sampai kepada langit dunia. Kenapa? Karena mereka cinta dan senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang keempat. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, ikhwan fiddin, a'azakumullah, di samping yang tadi, bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i termasuk orang yang terhindar dari laknat Allah. Terhindar dari laknat Allah. Dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah, kecuali orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,